Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Solo. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Media Massa dan Gender. Sebelumnya, perkenalan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Novel Solo dengan NIM 3421117. Yang kedua ada Titin Sriani dengan NIM 3421018. Terusnya ada Arifin Maulana Sofi dengan NIM 3421105. Selanjutnya ada Muhammad Reza dengan NIM 3421057. Baik, sebelumnya pemateri pertama yang akan dibacakan oleh saudari Mbak Titin, kepadanya kami persilakan. Baik, materi yang pertama adalah konsep dasar gender. Ilmuwan sosial memperkenalkan istilah gender untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai ciptaan Tuhan, pola budaya belajar dan sosialisasi sejak kecil. Banyaknya perbedaan ini penting karena selama ini kita sering mencampurkan sifat manusia yang kodrati, contohnya jenis kelamin, dan tidak kodrati, gender. Secara umum, keberadaan gender telah menimbulkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, bahkan ruang gerak. Dengan cara ini, perbedaan gender ini tampak begitu mendarah daging dalam perspektif kita, sehingga kita sering melupakannya, seolah-olah itu adalah hal yang permanen, abadi karena tetap ada, dan abadi adalah sifat-sifat biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Maka dari itu, gender menyangkut aturan sosial yang terkait dengan jenis alat kelamin manusia, laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dan mode reproduksi memang ada dampak terhadap fungsi reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Wanita mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, sedangkan pria membuahi dengan sperma. Gender dalam pandangan masyarakat melahirkan bentuk-bentuk bias yang mayoritas bentuknya merugikan kaum perempuan. Yang pertama, subordinasi, yaitu pandangan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu jenis kelamin lebih rendah dari yang lainnya. Selanjutnya ada pelabelan, yaitu pemberian citra kepada perempuan atau laki-laki. Lalu selanjutnya kekerasan. Bentuk ini bisa berupa cara fisik, seksual, verbal, dan bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan. Lalu ada diskriminasi, bisa secara ras, suku, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Lalu ada double burden, adanya ketidakmerataan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Lalu ada marginalisasi, terhambatnya kontribusi suatu jenis kelamin untuk suatu urusan. Bias gender dalam pemberitaan. Kajian gender dimulai dari kritik terhadap asumsi binar dan perbedaan antara dua jenis kelamin adalah fakta alami dan jelas dimanifestasikan dalam tubuh. Sedangkan gerakan feminis lebih fokus pada sikap pembenaran perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Studi gender dan gerakan feminis muncul dan sangat dibutuhkan, terutama dalam masyarakat yang memiliki nilai budaya patriarki di masyarakat. Budaya patriarki sendiri adalah budaya yang diyakini atau menjadi bagian dari masyarakat yang menerima perempuan sebagai bawahan laki-laki. Secara umum, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Apa tren perubahan konsumsi audiens terhadap informasi teknologi? Perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang di Indonesia telah memungkinkan media memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya di perkotaan. Bahkan media cetakan seperti surat kabar harian, biasanya media berita masih ada, namun secara umum mereka telah mengembangkan media online sendiri. Konvergensi teknologi acara juga memfasilitasi penciptaan dan penyebaran berita. Salah satu sarana utama yang digunakan media untuk mempengaruhi opini publik adalah melalui pemberitaan. Pers yang dapat meliputi peristiwa lokal dan global seringkali menampilkan bias dalam agendanya sendiri. Pemberitaan media tentang kejahatan umumnya disajikan kepada publik dalam dua cara, yaitu kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan rasis.
Misalnya ketika melaporkan suatu kejahatan, media lebih memperhatikan latar belakang atau pelakunya. Bentuk bias lainnya terdapat pada bias gender. Diketahui bahwa media di Indonesia sering menampilkan bias gender dalam karya jurnalistiknya. Hingga saat ini, hal-hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih kuatnya budaya patriarki atau masih kurangnya representasi perempuan dalam jurnalisme Indonesia. Media pada umumnya juga memiliki bias gender terhadap laki-laki dan perempuan di depan umum. Misalnya laki-laki disuguhkan berita tentang politik, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Perempuan melaporkan topik sehari-hari seperti kecantikan, anak-anak, kosmetik, dan lain-lain, sehingga menunjukkan ketidakseimbangan perempuan sebagai perlakuan yang tidak adil. Laporan media memicu ide-ide spesifik terkait gender yang secara bersamaan mengarah pada keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perilaku dan kekuatan yang berbeda yang bersifat alami yang membatasi keduanya pada era tertentu. Oleh karena itu, tanggung jawab dan ketertiban umum masing-masing gender harus selalu sesuai dengan kekuasaan atau kemampuan untuk mengendalikannya. Ketika seseorang perempuan memutuskan untuk melangkah maju dan memasuki ranah publik seperti urusan hukum, politik, dan pemerintah, hal itu dianggap sebagai sebuah anomali. Berbagai sikap bias dalam pemberitaan menunjukkan bahwa pers belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pengontrol informasi di masyarakat, mengacu pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa peran pers nasional adalah menjamin hak masyarakat untuk mengetahui dan membentuk opini publik berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan akurat. Informasi yang diberikan harus mencakup informasi faktual dan bebas dari diskriminasi ras, etnis, agama, atau gender. Selain itu, Indonesia juga memiliki instrumen hukum tentang penghapusan diskriminasi, yaitu Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Nomor 40 Tahun 2008. Oleh karena itu, undang-undang tersebut Indonesia juga memiliki instrumen hukum tentang penghapusan diskriminasi, yaitu Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Nomor 40 Tahun 2008. Oleh karena itu, undang-undang tersebut juga harus mengatur segala bentuk pemberitaan sosial termasuk pemberitaan pers. Contoh bias gender dalam pemberitaan. Dalam memberitakan perempuan korupsi, ada kesan fungsi media sebagai pembawa informasi dan sekaligus pengawasan menjadi tidak berlaku. Salah satu perempuan yang menghiasi pemberitaan media adalah Angelina Sondakh. Terkait kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, dan menjadi topik laporan utama majalah berita mingguan Tempo 13 sampai 19 Februari pada tahun 2013. Analisa menunjukkan adanya perbedaan dalam pemberitaan kasus korupsi Wisma Atlet Angelina Sondakh diwarnai labeling dengan menggunakan bahasa verbal dan visual terhadap perempuan sebagai perempuan penggoda dengan identitas seksual dan eksploitasi ciri fisik perempuan. Pemberitaan label ini secara tidak langsung menciptakan stereotip negatif terhadap perempuan dan memojokkan posisi perempuan atas kasus yang sedang dihadapinya. Kesan yang dibentuk media dalam kasus Angelina Sondakh akan melekat di benak masyarakat bahwa koruptor perempuan yang bernama Angelina Sondakh ini adalah seorang artis yang namanya cukup populer di masyarakat, sehingga memojokkan Angelina Sondakh dalam banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh laki-laki. Media tidak memberikan label yang seperti dilakukan pada kasus Angelina ini. Dengan melihat kasus Angelina ini, kita bisa mengetahui bagaimana kuatnya media dalam mengatur khalayak dan bagaimana mudahnya media
menstereotip halayak dengan berita-berita yang diberikan dengan berbagai pelabelan yang terbatas. Pelabelan yang digunakan media di dalam banyak berita. Angelina Sondakh disorot tidak hanya terbatas pada persoalan korupsinya, tetapi juga melebar pada pemberitaan yang menyangkut posisi sosialnya sebagai sosialita, artis, dan ibu rumah tangga. Pemberitaan Nazarudin lebih konsisten pada substansi kasus korupsinya dan hanya sedikit menyentuh persoalan pribadi yang bersangkutan, padahal mereka berdua terlibat dalam kasus korupsi yang sama. Pemberitaan koruptor laki-laki mengungkap identitas politik pelaku secara jelas, sedangkan identitas politik koruptor perempuan tumpang tindih dengan kehidupan personal dan sisi femininitasnya. Pencitraan perempuan di media tidak terlepas dari konteks masyarakat, dalam hal ini masyarakat Indonesia yang memiliki budaya patriarkat. Yang ketiga ada pemberitaan yang berperspektif gender. Nur Iman Subono mencoba mendefinisikan pemberitaan berperspektif gender dengan mengatakan bahwa itu merupakan kegiatan atau praktek jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat terus-menerus, baik dalam media cetak seperti dalam majalah, surat kabar, dan tabloid maupun media elektronik. Adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, keyakinan gender yang menyudutkan perempuan atau representasi perempuan yang sangat bias gender. Perempuan selalu digambarkan dan ditonjolkan dalam pemberitaan kasus perselingkuhan, kepentingan komersial, media dengan penyajian berita yang mendahulukan clickbait melalui search engine optimization. Berakibat pada penyajian pola berita yang buruk dengan menstigmatisasi perempuan dalam berita-berita yang patriarkis maupun pornografis, baik dari segi tulisan, bahasa yang digunakan maupun visualisasi gambar yang disajikan. Pemberitaan yang tidak ramah gender sebenarnya bukanlah hal yang baru di media Indonesia. Masih banyak media, khususnya media daring, yang pemberitaannya sangat seksis, termasuk dalam pemberitaan tentang kekerasan seksual. Praktik seperti ini terus langgeng karena kebanyakan wartawan dan redaktur di perusahaan masih belum memiliki perspektif gender, sehingga pemberitaan mereka mencerminkan nilai-nilai patriarkal, bahkan misoginis. Upaya mendorong kebijakan editorial yang berperspektif gender akhirnya selalu menemukan jalan buntu karena berhadapan dengan kepentingan sang pemilik media yang mengutamakan bisnis, sehingga mematikan rasa empati mereka. Ditambah lagi, perspektif gender juga masih belum merata dimiliki oleh para pemangku kebijakan seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Kode etik jurnalistik jelas tidak cukup untuk memberikan pemahaman bagi wartawan dan perusahaan media tempat mereka bekerja. Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan beberapa organisasi pers sebagai lembaga pengawasan kerja-kerja jurnalistik harus memiliki pedoman pemberitaan yang ramah gender. Sekian materi dari poin yang ketiga, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan terkait tema yang kami bawakan dari hasil yang sudah dibacakan oleh pemateri sebelumnya. Jadi kesimpulannya secara umum, keberadaan gender ini telah menimbulkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, bahkan ruang gerak. Gender dalam pandangan masyarakat melahirkan bentuk-bentuk bias yang mayoritas bentuknya itu merugikan kaum perempuan. Laporan media memicu ide-ide spesifik terkait gender yang secara bersamaan mengarah pada keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perilaku dan kekuatan yang berbeda yang bersifat alami yang membatasi keduanya pada area tertentu. Pemberitaan berperspektif gender ini juga artinya kegiatan atau praktek jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat terus-menerus, baik dalam media cetak seperti majalah, surat kabar, dan tabloid, maupun media elektronik seperti televisi,
ataupun radio. Adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpang relasi antara laki-laki dan perempuan. Keyakinan gender yang menyudutkan perempuan atau representasi perempuan yang sangat bias gender. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.